Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya bersama podcast KPU Kota Pangkal Pinang, podcast Candu Kite, cerita dan dialog seputaran demokrasi Kite. Sore hari ini, saya sebagai moderator Riega Malaya bersama Bapak Sobarian, Ketua KPU Kota Pangkal Pinang. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dek Rega gimana kabarnya? Baik, sehat Pak. Cerah ya hari ini? Cerah. Nah, tema podcast kita hari ini, cerita singkat tentang Pilkada Ulang Kota Pangkal Pinang kita hari ini. Nah, bagaimana sih Pak perasaan Bapak sebagai Ketua Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang yang telah menyelesaikan tahapan ini dengan landing yang sangat baik? Seperti kita ketahui, tidak ada gugatan dan tidak ada PSU, Pak. Oh ya, baik. Sahabat sepradi KPU, bahwasanya di Kota Pangkal Pinang hari ini sudah kita selesaikan seluruh tahapan-tahapannya. Ketahui Dek Rega bahwasanya kemarin di tanggal 15 sudah dilaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih Prof. Udin dan Bu Desi, bahwasanya tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, kerjasama baik anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Sekretariat KPU Kota Pangkal Pinang, beserta ad hoc kita Mhm. bekerja dengan baik dan kami sangat bahagia sekali. Tanpa ada gugatan, tanpa ada PSU atau pelanggaran-pelanggaran di setiap tahapan-tahapannya. Yang jelas kami KPU Kota Pangkal Pinang sudah bekerja secara profesional dan kita sudah menyelesaikan tugas kita di tanggal, 22 September kemarin, bahwasanya, penetapan maaf, di 17 September, Ya. di tanggal 16 September menetapkan, tanggal 2 kita menetapkan, rekapitulasi, di tanggal 16 kita menetapkan calon terpilih dan alhamdulillah selesai, dan kemarin kita diundang untuk di acara pelantikan di tanggal 15 Oktober dan alhamdulillah, beliau sekarang sudah bekerja sebagai wali kota dan wakil wali kota Kota Pangkal Pinang dan kita berharap nanti ke depan, Kota Pangkal Pinang, dengan adanya pemimpin baru bisa membangun Kota Pangkal Pinang lebih maju. Amin. Nah, apa cerita yang berkesan selama Bapak melaksanakan tahapan pemilihan ulang Kota Pangkal Pinang tahun 2025 ini, Pak? Oh ya, banyak hal yang terkesan di pilkada ulang tahun 2025 ini. Perlu diketahui Sobat Mileh, bahwasanya kita di pilkada ulang tahun 2025 ini hanya ada satu kota dan satu kabupaten se-Indonesia ini pelaksanaan pilkada ulang. Hal yang buat kita terkesan adalah kita dilihat oleh seluruh warga dan masyarakat Indonesia dan khususnya Pangkal Pinang dan kebanggaan kita menyelesaikannya dengan baik dan juga hal yang terkesan lagi adalah, hampir seluruh komisioner KPU RI datang hadir untuk memantau, meninjau, monitoring KPU Kota Pangkal Pinang. Hal yang jarang kita kedatangan tamu ya, seperti KPU RI, Bawaslu RI, ada Menko Polhukam, dan lain-lainnya yang kemarin hadir langsung untuk melihat pelaksanaan pilkada ulang di tanggal 27 Agustus 2025 kemarin dan sangat meriah sekali dan ini berdampak sekali, kepada KPU Kota Pangkal Pinang dan juga masyarakat Kota Pangkal Pinang terkhusus, dunia, perhotelan seperti itu. Sih, seandainya ya, Pak, Mmm, kalau waktu bisa diulang ke awal tahapan pemilihan ulang 2025, mhm. kira-kira ada nggak sih tahapan yang ingin Bapak ulang gitu? Ya, saya belum sangat, puas ya melihat
satu momen, Mhm. yaitu momen saat pemilihan. Apa itu? Momen saat beduk Duduk. bareng, beduk bersama-sama, Heeh. pemukulan beduk sekota Pangkal Pinang. Jadi kita meminta, bantuan pihak, pemerintah Kota Pangkal Pinang, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama untuk menyurati seluruh masjid di Kota Pangkal Pinang ini Mhm. yang ada beduk untuk memukul beduk di tanggal 27 Agustus 2025 Mhm. di jam 7 sebagai tanda, pemberitahuan bahwa di tanggal 7 itu di tanggal 27 di jam 7 harus atau datang ke TPS terdekat yang terdaftar di DPT masing-masing. Dan kami pun serasa bangga ya, Mhm. karena hal ini tidak pernah dilaksanakan atau dilakukan di daerah-daerah lain. Dan saya mendengar dari, omongan KPU RI, anggota KPU RI bahwa itu belum pernah dilakukan di daerah yang lain Mmm. dan ini bisa menjadi percontohan, Mhm. seperti itu. Menggunakan fasilitas umum yang ada Mhm. untuk mengingatkan bahwasanya bisa kita menggunakan fasilitas umum seperti beduk itu untuk memberitahukan kepada masyarakat, "Yuk ke TPS." Kita milih, waktunya kita milih. Biasanya beduk itu kan digunakan untuk, Menjelang sholat. pemberitahuan, menjelang sholat atau yang meninggal dunia Iya. atau kegiatan-kegiatan di masjid. Tapi ini digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya Kota Pangkal Pinang, untuk memilih atau mengajak ke TPS, seperti itu. Dan alhamdulillah ini program yang menunjang sekali hingga partisipasi kita lebih meningkat daripada pilkada-pilkada 3 pilkada sebelumnya. Dan alhamdulillah ini sangat, eee, baik sekali menurut saya, atas kerja-kerjanya kawan-kawan anggota KPU, sekretariat KPU, dan badan ad hoc kita sudah bekerja secara maksimal. Dan kita berharap, mungkin ke depan program-program ini terus dijalankan sebagai bentuk adat istiadat atau bentuk hal yang baru nih di Mhm. Kota Pangkal Pinang sebagai, ini, pembaharuan, partisipasi, untuk menunjang partisipasi seperti itu. Sobat Mileh, berakhir sudah, podcast kita bersama Bapak Sobarian di podcast Candu Kite, cerita dan dialog seputaran demokrasi kite. Nah, untuk Bapak Sobarian, terima kasih sudah datang, memenuhi, podcast episode kita hari ini. Baik Nah, baik. semoga Bapak, bisa menjalani, tugasnya sebagai Ketua KPU Kota Pangkal Pinang Baik, dengan bertanggung jawab dan baik gitu ya, Pak. baik baik. Nah, untuk Sobat Mileh, sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih semuanya.